Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam propaganda dilakukan oleh para pendukung pengikut Rizik Syihab agar supaya Rizik Syihab ini terbebaskan dari segala hukuman yang memang diterapkan dikarenakan Rizik Syihab ini memang selama ini telah melanggar hukum dan berbuat jahat kepada seluruh rakyat Indonesia. Berbagai macam aksi teror, dari teror bom bunuh diri di Makassar di depan gereja katedral, hingga teror seorang mahasiswi yang menerobos ke Mabes Polri, adalah sebuah teror yang diperuntukkan untuk menekan kejaksaan dan kehakiman agar mereka takut dan membebaskan diri, membebaskan Rizik Syihab dari semua tuntutan dan tuduhan. Kita patut bersyukur Densus 88 membongkar semua kejahatan FPI selama ini. Akhir-akhir ini terbongkarnya elit dari FPI, Habib Hussein, yang mempunyai kemampuan untuk membuat bom yang mempunyai ledakan yang cukup besar, lalu membuatnya hingga ratusan bom untuk dikirimkan kepada cabang-cabang dan ranting-ranting FPI di seluruh Indonesia. Teror-teror ini memang sudah disiapkan, tiada lain dan tidak bukan untuk menciptakan rasa ketakutan dan membuat negara chaos. Namun sayang, semuanya kandas di tengah jalan. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, 2013 yang lalu, 2014, 2015, 2016, bahkan hingga saat ini Gus A ini sudah sering berkirim surat kepada wali kota Bandung, kepada provinsi Jawa Barat, kepada presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Mendikbud, kepada PBNU akan bahayanya paham radikalisme yang berujung kepada paham terorisme. Paham radikalisme dan paham terorisme bukan ajaran Islam, karena ajaran Islam itu lebih mengutamakan kasih sayang, bukan fanatisme. Ada 7 ayat dalam surat Al-Fatihah, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk berperang, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk mendirikan agama Islam menjadi sebuah negara, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, untuk memuja-muja zuriyah Rasul. Tidak ada. 6.666 ayat disaring menjadi 7 ayat, menjadi intisari Al-Quran. Dan di ayat yang pertamanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Ada sebuah perintah agar kita menjalankan kasih sayang kepada seluruh umat manusia dengan menyebut nama Allah, atau semata-mata mencari keridhaan Allah. Perintahnya sudah jelas. Ini perintah Islam, ini ajaran Islam, berkasih sayang dengan seluruh umat manusia demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rizik Syihab CS ini pantasnya itu disebut sebagai ajaran setan, ajaran iblis. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dalam semua pergerakannya, dalam semua dakwahnya selalu diisi dengan kebencian, fitnah, propaganda. Pemerintah aja berani difitnah, aparat keamanan pun berani difitnah. Memang kerjaannya seperti itu, sehingga ketika hukum ditegakkan ya sudah, terjerat sudah semua kejahatan yang dilakukan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Mau tidak mau hukum harus ditegakkan. Negara ini negara hukum, siapapun yang melanggar hukum wajib ditindak, termasuk Rizik Syihab. Melanggar hukum ya tindak. Negara ini bukan negara agama, negara ini negara hukum, maka hukum adalah panglima terdepan. Jadi Pak Hakim dan Pak Jaksa nggak perlu takut dengan istilah zuriyah Rasul, darah daging Nabi, terus daging ulama itu beracun, nggak usah takut. Itu cuma kata-kata propaganda yang dibuat untuk menakut-nakuti. Kalau mau yakin itu tinggal pegang aja dalil Al-Quran. Ala la'natullah 'alal dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Perbuatan pergerakan
dakwah Rizik Syihab selama ini dan sudah terekam dalam jejak digital, itu jahat, bahkan sangat jahat, lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, bahkan lebih iblis daripada iblis. Ngaku sih boleh-boleh saja, Mas Bro. Tapi zuriyah Rasul, darah daging Rasul, cucu Rasul itu punya ciri. Apa itu cirinya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tangan dan mulutnya tidak menyakiti orang lain. Itu zuriyah Rasul yang asli. Zuriyah Rasul yang asli. Kalau dalam Al-Quran itu mampu melancarkan, melaksanakan kasih sayang dengan seluruh umat manusia demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuriyah Rasul yang asli. Lihat ciri-cirinya. Nggak usah lihat nasab, nggak penting kau nasab. Lihat ciri-cirinya aja. Kalau ada yang ngaku zuriyah Rasul, lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain, malah melakukan perbuatan yang mulia, berkasih sayang dengan seluruh umat manusia, itu zuriyah Rasul, pantas dimuliakan. Tetapi kalau seperti Rizik Syihab ini, ngakunya zuriyah Rasul, tapi tidak ada satupun ciri-ciri yang mengadili Rasulullah SAW, maka malah cenderung menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak hadis, cenderung berak di atas Al-Quran dan berak di atas hadis. Itu bukan zuriyah Rasul, itu bukan turunan Nabi Muhammad. Jadi ingat kata Nabi, andaikan Fatimah ini mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya keadilan itu di atas segalanya. Nggak perlu takut dengan istilah zuriyah Rasul, nggak perlu takut dengan istilah dari ulama beracun, nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman sampah kayak video tadi, nggak perlu. Nah itu cuma propaganda teroris, memang seperti itu. Dan kita sudah tahu saat ini Rizik Syihab, FPI, HTI, PKS dan teman-temannya ini adalah teroris. Teroris tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi teroris juga ada yang bekerja di medsos dan ada yang bekerja di pemerintahan. Waspadalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.